Saudara-saudari terkasih, teman seperjalanan dalam iman akan Yesus Kristus. Kita berjumpa lagi dalam katekese liturgi singkat Kalis, edisi kelima, yang menuturkan tentang penghormatan kepada Ekaristi, Hari Raya Tubuh dan Darah Kristus. Robertus Suparjo mengulas secara singkat sejarah perayaan ini hingga mengingatkan kita bagaimana seharusnya kita memandang dan bersikap dalam mengikuti perayaan puncak iman kita ini. Selamat merayakan Hari Raya Tubuh dan Darah Kristus. Kiranya kita semakin menjadi pribadi-pribadi yang ekaristis. Hari Raya Tubuh dan Darah Kristus. Pesta Corpus Christi, Tubuh Kristus, atau dikenal secara resmi dalam Hari Raya Tubuh dan Darah Kristus Maha Kudus, Solemnity of the Most Holy Body and Blood of Christ, adalah sebuah hari raya yang diakui oleh Gereja Katolik. Tujuannya adalah untuk menghormati Ekaristi dan oleh karenanya tidak memperingati satu peristiwa apapun dalam kehidupan Yesus. Perayaan ini biasa diadakan pada hari Kamis setelah Hari Raya Tritunggal Maha Kudus untuk menghubungkannya dengan peristiwa Yesus yang menetapkan Ekaristi dalam perjamuan terakhir pada hari Kamis Putih. Hari Raya Tubuh dan Darah Kristus telah ditetapkan sebagai perayaan resmi Gereja Katolik sejak abad ke-13 setelah Paus Urbanus keempat mengeluarkan bula Transiturus de Hoc Mundo. Hari raya ini dirayakan pertama kali oleh para imam dan umat beriman di Gereja Santo Martinus Liege. Sejak tahun 1970, Konferensi Para Uskup Indonesia menetapkan Hari Raya Corpus Christi di Indonesia dipindahkan ke hari Minggu sesudah Hari Raya Tritunggal Maha Kudus. Penetapan hari raya ini didasarkan pada mukjizat Ekaristi yang dialami oleh Romo Petrus dari Praha pada tahun 1263. Dalam peziarahannya ke Roma, Romo Petrus singgah di gereja Santa Cristina di Bolsena dan merayakan Ekaristi. Ia mempunyai keraguan serius tentang kehadiran nyata atau realis presensia Kristus dalam Ekaristi. Ketika konsekrasi, dari hosti kudus mengalirlah darah yang membasahi tangannya dan bahkan jatuh ke lantai. Hosti kudus itu kemudian dibungkus dengan sebuah korporale atau kain putih dan dibawa menghadap Paus Urbanus keempat. Sebelum peristiwa itu terjadi, yang menjadi dasar dari perayaan ini adalah pengalaman-pengalaman mistik Santa Juliana Cornilon antara tahun 1193 sampai 1258 yang diyakini kebenarannya oleh Monsignor Robert de Torrette, Uskup Liege, Belgia tahun 1247. Pesan yang diterima melalui pengalaman mistik itu intinya, Tuhan Yesus menghendaki agar misteri tubuh dan darahnya dihormati secara khusus karena semakin banyak umat beriman meragukan kehadirannya yang nyata dalam sakramen Maha Kudus. Tujuan itu juga sejalan dengan pernyataan dalam kitab hukum kanonik. Umat beriman Kristiani hendaknya menaruh hormat yang sebesar-besarnya terhadap Ekaristi Maha Kudus. Dengan mengambil bagian aktif dalam perayaan kurban Maha Luhur itu, menerima sakramen itu dengan penuh bakti dan kerap kali, serta menyembah sujud setinggi-tingginya. Kanon 898. Hari raya ini bertujuan supaya umat Allah menyatakan puji dan syukur kepada Allah kehadiran nyata Yesus Kristus dalam Ekaristi Kudus.
Yesus menyebutkan 3 alasan mengapa dirayakan hari khusus untuk menghormati tubuh dan darahnya. Pertama, agar iman akan sakramen Maha Kudus diperteguh, terutama apabila orang jahat menyerang misteri ini di kemudian hari. Kedua, agar umat beriman diperkuat dalam mencapai kesempurnaan melalui kasih mendalam dan sembah sujud kepada sakramen Maha Kudus. Ketiga, agar dengan hari raya ini dan cinta kasih yang ditujukan kepada sakramen dari altar silih dilakukan bagi penghinaan dan kurangnya rasa hormat terhadap sakramen Maha Kudus. Merayakan Ekaristi berarti menunjukkan kesediaan untuk berbuat kasih kepada orang lain. Itu sebabnya kita mesti menjadi Ekaristi bagi sesama. Kita harus sanggup menjadi roti yang dipecah-pecah, dibagi-bagikan, dan diberikan kepada orang lain. Maka kita akan sungguh bertentangan dengan Ekaristi bila kita merayakan Ekaristi hanya dengan memikirkan kepentingan kita sendiri. Hal lain yang perlu kita renungkan, yakni mengenang piala darah Kristus. Saat Yakobus dan Yohanes sebagai orang-orang muda mohon kepada Yesus melalui ibunya supaya diberi tempat sebagai orang penting, Yesus tidak marah. Ia hanya bertanya, "Apakah kamu dapat meminum piala yang harus kuminum?" Piala adalah simbol hidup yang harus dikosongkan dan dari kepentingan diri sendiri demi kepentingan orang lain, terutama orang-orang kecil, miskin, dan berkekurangan. Piala yang harus diambil dan diminum itu tak lain tak bukan adalah hidup yang harus diserahkan kepada orang lain supaya dilakukan oleh Yesus untuk orang lain. Yesus tidak menghendaki Ekaristi dilaksanakan sebagai rutinitas. Betapapun meriahnya Ekaristi, gereja dihias sangat indah, nyanyian kor yang luar biasa. Bagusnya, semua itu bukan kenangan akan Kristus yang sebenarnya. Memang baik kita merayakan Ekaristi sebagus, seindah, dan sebaik mungkin. Namun yang paling tepat dan benar bila perayaan Ekaristi dihayati dengan semangat dan jiwa berbagi, dengan kerelaan dan kesediaan untuk memberikan dan mengosongkan diri kepada orang lain. Perayaan Ekaristi tidak bermakna apapun apabila dilepaskan dari hubungannya dengan keadaan masyarakat di mana kita berada. Bila tidak demikian, gereja akan menjadi gereja tertutup, terasing, gereja yang justru bertentangan dengan Ekaristi. Padahal, Konsili Vatikan II menegaskan bahwa Ekaristi adalah sumber dan puncak setiap hidup Kristiani. Sedangkan Paus Yohanes Paulus II menegaskan bahwa gereja hidup dari Ekaristi.